Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-12 dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi perbandingan senilai. Gimana? Apakah kalian sudah siap atau belum? Kalau misalkan kalian yang menonton video ini, kalau misalkan belum subscribe dulu sekarang dong, agar kalian tidak kelewat video-video kita yang lainnya untuk persiapan OSN yang akan datang. Nah, dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk bergabung membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, kalian bisa berlangganan minimal yang juara OSN tingkat sekolah untuk mendapatkan berbagai macam benefit di dalamnya. Kemudian kalau misalkan kalian lagi nyari juga persiapan pelatihan rutin untuk persiapan OSNK Matematika tingkat SD 2025, kami membukanya, pelatihannya itu biayanya 550.000 saja. Itu tersedia juga untuk yang bidang IPA kalau misalkan kalian tertarik ya. Yuk daftar sekarang di 087860622162. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 33. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika mobil akan menempuh jarak 560 km, maka banyaknya bensin yang diperlukan adalah titik-titik. Jadi di sini kita akan tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Nah, di sini dikatakan pada kalimat pertama bahwa mobil itu memerlukan 15 liter untuk menjangkau jarak 240 km. Jadi kita tuliskan di sini ada dua satuan ya, liter dan juga kilometer jarak ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita memerlukan 15 liter untuk menempuh 240 km. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dalam kasus soal seperti ini, kalau misalkan bahan bakar yang diperlukan naik, otomatis jarak yang dapat ditempuh itu naik. Maka ini adalah kategori perbandingan senilai karena yang satu naik, yang satunya juga ikut naik. Nah, kalau misalkan dia 560, untuk yang ditanyakan, maka tentu banyaknya liter itu lebih dari 15. Maka ini dikatakan dia perbandingan yang senilai, satunya naik maka yang satunya ikut naik. Nah, kalau dia perbandingan senilai seperti ini, bagaimana sih cara untuk menyelesaikannya? Anggaplah yang untuk 560 kilo itu yang dibutuhkan adalah X liter. Jadi untuk mendapatkan X liter yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 560 kilo ini, kalian tinggal kaliin silang aja untuk segala macam jenis perbandingan yang senilai. Jadi 15 kalian kaliin dengan 560, kemudian nanti X-nya kalian kaliin dengan 240. Jadi kita tuliskan X kali 240 berarti 240X sama dengan 15 dikaliin dengan 560. Nggak perlu dikaliin ya. Kita langsung pindahin aja untuk yang 240-nya ke ruas kanan menjadi pembagi. Berarti kita tuliskan X sama dengan 15 dikalikan 560 dibagi dengan 240 seperti ini. Nah, ini kita bisa sederhanain dengan 0 ini kita coret dulu 1. Kemudian kalau kita lihat ini 56 dan 24 bisa kita bagi dengan 8 ya, agar dia menjadi bentuk yang paling sederhana. Dibagi 8 itu dapatnya 7. Ini dapatnya 7 yang di atas, yang di bawahnya dapatnya 3. Berarti kita tuliskan 15 dikaliin 7 kemudian dibagi dengan 3. Nah, 15 sekarang itu masih bisa dibagi 3 ya, hasilnya adalah 5. Tinggal 5 dikaliin 7 dapat X-nya ternyata adalah 35. 35 apa? Tentu 35 liter ya. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu banyaknya bensin yang diperlukan adalah 35 liter. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham terkait tentang penjelasan pembahasan perbandingan senilai seperti ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari rekomendasi buku persiapan OSN 2025, kalian bisa cek di link yang ada di kolom deskripsi atau hubungi kami lewat WA 087860622162. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 34. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jarak dua buah kota pada peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 50 km. Skala peta tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus mengingat ya, rumus-rumus untuk yang skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Rumusnya itu, di sini JP di bagian atas, kemudian di sininya adalah skala, di sini adalah jarak pada sesungguhnya. Nah, di sini JP, ingat ya, JP adalah jarak pada peta, jarak pada peta. Ini kalau misalkan S adalah skala, kemudian kalau yang JS itu adalah jarak sebenarnya ya, jarak sebenarnya. Nah, kalau misalkan kalian mengingat segitiga ini, kalian sudah sangat mudah untuk menyelesaikan antara soal-soal yang melibatkan skala, jarak pada peta, dan juga jarak sesungguhnya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah skala. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanya adalah skala, yang skalanya itu ditutup. Maka yang rumus yang tersisa berarti S sama dengan JP, karena JP di atas, kemudian JP-nya kan satu di atas, satu di bawah, maka dibagi dengan JS. Nah, berarti untuk mendapatkan skala, jarak pada peta adalah 5.
kita bagi dengan jarak yang sesungguhnya yaitu 50 kilo. Nah, yang satunya senti, yang satunya kilo, berarti kita harus ubah dulu yang kilo ke dalam sentimeter. Kita ingat bahwa 1 kilo itu setara dengan 100.000 sentimeter ya, karena dia turun 5 tangga. Maka dari itu di sini kalau misalkan kita ubah, maka yang di bawah itu tinggal dikaliin 100.000, berarti 5 cm tetap di atas, sedangkan yang di bawah itu 50 dikaliin dengan 100.000. Berarti di sini kita hitung dapatnya 5 cm tetap yang di atas, kemudian yang di bawahnya jadinya berapa? Jadinya adalah 5 juta ya. Nah, ini kita bagi aja 5-nya, berarti yang nanti tersisa tinggal 1 juta di bagian bawah. Nah, ini berarti kita sudah dapat skalanya. Skalanya berarti adalah 1 berbanding 1 juta karena dia bentuknya adalah 1/1 juta. Nah, itu artinya adalah 1 banding 1 juta. Jawaban yang benar adalah opsi yang C. Jadi jangan sampai lupa rumus untuk yang jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya ini kalau misalkan untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau misalkan kalian lagi nyari link soal latihan buat persiapan OSN 2025, kalian bisa cek secara gratis di www.bimbelarwah.id ya, cek di sana. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke soal nomor 35. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang tata usaha dapat mengetik 800 kata dalam 1 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengetik 2000 kata? Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini sama saja dengan tadi caranya ya. Jadi kita tulisin dulu. Jadi ada kata, ada jam ya, ada jam. Nah, di sini dikatakan 800 kata itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Nah, kalau yang ditanya adalah 2000 kata, kira-kira berapa jam atau berapa menit waktunya? Jadi di sini dia tetap dalam satuan jam aja ya, nanti kita tinggal ubah ke dalam menit. Berarti di sini cara untuk menyelesaikannya sama kayak tadi, dikaliin silang. Nah, kemudian ini dikaliin dengan ini. Nah, berarti yang pertama 800 kali X dapatnya 800X. Kemudian 1 kali 2000 berarti dapatnya berapa? Tentu adalah 2000 ya, berarti 2000 itu sama dengan 800X. Nah, kalau mau cari X-nya aja berarti 800-nya itu menjadi pembagi di sebelah kanan. Berarti sama dengan 2000 dibagi dengan 800. Nolnya 2 kita coret, maka di sini jadinya adalah 20/8. Kita sederhanain dengan cara membagi dengan 4 ya. Supaya dia menjadi sederhana, kita peroleh nilainya berapa? Kita dapat X-nya sama dengan 5/2. Ini tentu satuannya adalah jam. Tinggal kita ubah, oh kalau misalkan X-nya 5/2 jam, kalau dalam menit berapa sih? Tinggal dikaliin dengan 60 aja, maka 60 bagi 2 dapatnya 30, 30 dikalikan dengan 5, itu berapa? Itu tentu dapat jawabannya adalah X-nya sama dengan 150 menit ya. Maka ini adalah jawaban dari soal ini. Jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu 150 menit waktu yang diperlukan untuk mengetik 2000 kata dalam soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, sebelum kita tutup video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan kalian para peserta OSN juga sekaligus sebagai para peserta KSM 2025, kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki paket pembinaan KSM 2025 19 modul keislaman, cocok banget buat persiapan kalian ataupun guru pembina yang lagi mempersiapkan siswa-siswinya untuk persiapan KSM 2025. Silakan check out di website kami di bimbelarwah.id, lagi promo 185.000 saja dari harga asli 250.000. Yuk check out sekarang. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang pembahasan soal tadi, di sini kami siapkan sebuah latihan soal, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.